Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Perkenalkan, nama saya Hadminah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu buku yang berjudul Filsafat dan Teori Kepemimpinan yang ditulis oleh Dr. Wendy Septadi Hutabayan, SEMM, yang diterbitkan oleh Media Press pada tahun 2021. Teman-teman, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi bawahan atau kelompok, serta kemampuan untuk mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok. Lalu teman-teman, apa saja sih yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu? Seorang pemimpin tentunya harus memiliki kapasitas yang berupa kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai. Juga memiliki prestasi, yaitu berupa gelar sarjana atau memiliki ilmu pengetahuan. Seorang pemimpin juga memerlukan tanggung jawab, partisipasi dalam kegiatan sosial, dan juga status atau kedudukan sosial yang cukup tinggi. Dan ada yang menarik nih teman-teman dari buku yang saya baca ini, yakni tentang tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan yang demokratis, yakni di mana semua kepentingan orang itu diwadahi agar keinginannya itu bisa diwujudkan oleh seorang pemimpin. Yang kedua ada pemimpin yang karismatik, yakni pemimpin yang disegani, dan juga ada pemimpin yang otoriter. Kalau pemimpin yang otoriter ini contohnya kalau saya lihat itu di Korea Utara ya teman-teman, di mana rakyatnya itu harus tunduk kepada pemimpinnya atas perintah pemimpin itu. Dan yang ada juga dari militer, di mana pemimpin ini memerintah bawahannya mengikuti komando dari seorang pemimpin. Dan juga ada kepemimpinan yang paternalistis, yaitu kepemimpinan yang memberikan contoh dan teladan yang baik. Dan juga yang terakhir ada kepemimpinan birokratis, yakni kepemimpinan yang terbentuk dari hierarki kepangkatan. Seorang pemimpin dikatakan memiliki kekuasaan maupun wewenang. Kekuasaan sendiri di mana dia mampu mempengaruhi atas orang lain, dan wewenang itu adalah kekuasaan atau keputusan yang ia buat dengan posisi yang sesuai yang dia pegang. Lalu bagaimana sih kepemimpinan yang efektif itu teman-teman? Kepemimpinan yang efektif ialah kemampuan bagi seorang pemimpin dalam mempengaruhi tingkat kedewasaan individu, kelompok, ataupun organisasi dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Di buku ini juga dijelaskan bagaimana kriteria dan karakter dari seorang pemimpin, yaitu berupa pemimpin yang memiliki tanggung jawab, bersikap objektif, menentukan prioritasnya, mampu berkomunikasi tentunya, dan juga mempunyai kemampuan perspektif. Juga karakter pemimpin itu adalah pemimpin yang ideal ialah pemimpin yang cerdas, yang berinisiatif, bertanggung jawab, dapat dipercaya, jujur, rela berkorban, dan dicintai tentunya oleh kelompoknya. Menarik sekali ya teman-teman yang dibahas dalam buku ini, di mana pemimpin yang kreatif dan inovatif juga dituliskan dalam buku ini. Kenapa harus pemimpin itu bisa bersikap kreatif dan inovatif? Karena pemimpin yang inovatif itu akan memberikan gagasan-gagasan baru atau menciptakan nilai-nilai dan juga produk-produk baru di dalam kepemimpinannya. Dan juga pemimpin yang kreatif yaitu pemimpin yang mampu melakukan perubahan dari hal-hal sebelumnya yang sudah ada, sehingga dia akan mampu menjadi pemimpin yang tentunya disegani dan juga dicintai karena mampu memberikan hal-hal baru dalam kepemimpinan. Menarik ya teman-teman, di mana di buku ini juga dijelaskan tentang pemimpin yang dikatakan berhasil dan pemimpin yang dikatakan gagal. Pemimpin yang dikatakan berhasil sendiri ialah pemimpin yang mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul setiap harinya atau setiap adanya permasalahan itu secara cepat, tepat, dan juga efektif. Dan pemimpin yang gagal itu pemimpin yang
dalam mengatasi atau menangani suatu permasalahan itu secara lamban bahkan tidak terselesaikan. Di sini juga dijelaskan bagaimana arah komunikasi, yaitu secara formal maupun secara informal. Dan juga banyak sekali ya relasi-relasi di sini dijelaskan juga bahwa relasi adalah keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalin hubungan dengan orang lain yang tentunya akan sangat memberikan manfaat. Jika kita memiliki banyak relasi, tentunya akan selain menguntungkan bagi diri sendiri, juga akan menguntungkan dia sebagai seorang pemimpin. Jelaskan juga ya teman-teman, di mana kepemimpinan dan manajemen resiko. Di mana manajemen resiko adalah sebuah cara yang sistematif dalam memandang sebuah resiko dengan menentukan dengan tepat penanganan resiko tersebut. Lalu langkah-langkahnya juga dijelaskan di sini ya teman-teman, seperti komitmen menciptakan satu irama yang sama, memberikan evaluasi terhadap seluruh stakeholder, melakukan kegiatan yang bersifat knowledge, menerapkan kultur yang dilakukan secara konsisten, dan melakukan pendekatan yang jelas. Menariknya lagi teman-teman, di buku ini juga diterangkan tentang kepemimpinan Barat dan juga kepemimpinan Timur, di mana kepemimpinan Barat itu cenderung deskriptif, partisipatif, karismatik, dan bahkan selebritas, di mana atasan dan bawahan itu dianggap sama. Jadi tidak ada pembeda antara atasan dengan bawahan. Sementara di kepemimpinan Timur itu cenderung lebih mengutamakan kemakmuran dan juga kesejahteraan manusianya, di mana atasan itu lebih dihormati daripada bawahan, dan bawahan itu wajib menghormati atasannya, sehingga akan terciptalah atau tertimbullah itu rasa saling hormat menghormati. Menarik sekali ya teman-teman yang dibahas dalam buku ini, di mana pemimpin yang kreatif dan inovatif juga dituliskan dalam buku ini. Kenapa harus pemimpin itu bisa bersikap kreatif dan inovatif? Karena pemimpin yang inovatif itu akan memberikan gagasan-gagasan baru atau menciptakan nilai-nilai dan juga produk-produk baru di dalam kepemimpinannya. Dan juga pemimpin yang kreatif yaitu pemimpin yang mampu melakukan perubahan dari hal-hal sebelumnya yang sudah ada, sehingga dia akan mampu menjadi pemimpin yang tentunya disegani dan juga dicintai karena mampu memberikan hal-hal baru dalam kepemimpinannya. Menarik ya teman-teman, di mana di buku ini juga dijelaskan tentang pemimpin yang dikatakan berhasil dan pemimpin yang dikatakan gagal. Pemimpin yang dikatakan berhasil sendiri ialah pemimpin yang mampu menyelesaikan permasalahan yang timbul setiap harinya atau setiap adanya permasalahan itu secara cepat, tepat, dan juga efektif. Dan pemimpin yang gagal itu pemimpin yang dalam mengatasi atau menangani suatu permasalahan itu secara lamban bahkan tidak terselesaikan. Di sini juga dijelaskan bagaimana arah komunikasi, yaitu secara formal maupun secara informal. Dan juga banyak sekali ya relasi-relasi di sini dijelaskan juga bahwa relasi adalah keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalin hubungan dengan orang lain yang tentunya akan sangat memberikan manfaat. Jika kita memiliki banyak relasi, tentunya akan selain menguntungkan bagi diri sendiri, juga akan menguntungkan dia sebagai seorang pemimpin. Jelaskan juga ya teman-teman, di mana kepemimpinan dan manajemen resiko. Di mana manajemen resiko adalah sebuah cara yang sistematif dalam memandang sebuah resiko dengan menentukan dengan tepat penanganan resiko tersebut. Lalu langkah-langkahnya juga dijelaskan di sini ya teman-teman, seperti komitmen menciptakan satu irama yang sama, memberikan evaluasi terhadap seluruh stakeholder, melakukan kegiatan yang bersifat knowledge, menerapkan kultur yang dilakukan secara konsisten, dan melakukan pendekatan yang jelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman, banyak kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.